Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga akhir. Dan Roh juga yang akan memberikan kami pengertian. Dan Roh itu yang akan menumbuhkan firman sehingga kami dapat melakukannya. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu penyampaian firman ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Belas Kasihan Yesus, yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Mari saya akan membaca untuk kita Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu pelayanan Yesus di atas muka bumi ini hanya 3,5 atau 3,5 tahun. Sebab selama sebelum 30 tahun Alkitab tidak mencatat banyak tentang aktivitas Tuhan Yesus. Namun setelah 30 tahun kita tahu dia dibaptiskan dan dia mulai melakukan pelayanannya. Saudara, saat ini seperti yang saya katakan tadi, tema yang saya bawakan adalah belas kasihan Yesus. Apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam dunia ini? Kita akan melihat yang pertama adalah pekerjaan Yesus. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, Yesus itu selalu pergi ke kota dan ke desa. Dia melakukan aktivitas penginjilan yang padat. Ya, dia menyembuhkan, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dia memberitakan firman Tuhan, dan dia melakukan mungkin juga hal-hal yang tidak termasuk dalam rencana, seperti seorang wanita yang perdarahan selama 12 tahun. Mungkin kita melihat ini sebagai sesuatu yang kebetulan, begitu ya, karena pada waktu itu bukan itu yang akan dilakukannya. Namun walaupun demikian, begitulah kepadatan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sangat penting bagi Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur pada waktu siang hari, kepada murid-muridnya Yesus berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku." Kita tahu kehendak Bapa yang mengutus Yesus adalah agar Yesus menyelesaikan misinya selama dia ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus setiap hari di dalam perjalanannya dalam memberitakan Injil. Kita melihat kalau di dalam rumah-rumah ibadat dia mengajar, selalu ada pro kontra dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam pada waktu itu, dan juga antara orang-orang awam biasa yang mengikuti ibadah. Apalagi ketika Tuhan menyembuhkan orang,
melakukan sesuatu pada hari Sabat. Itu terjadi baik itu di rumah ibadat maupun di luar. Selalu orang-orang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ingin melihat apa yang dikerjakan Tuhan. Begitupun sulit apa yang dilakukan Tuhan tidak selalu diterima oleh orang-orang banyak, terutama mereka ahli-ahli Taurat dan imam-imam itu. Namun Tuhan Yesus tetap setia dan aktif karena dia melihat bukan hanya mereka yang membutuhkan, dan masih ada banyak orang yang membutuhkan pelayanannya, yaitu orang-orang yang sangat membutuhkan, yang lapar dan haus, yang juga mungkin pada saat itu bingung dengan situasi yang ada, terutama tentang iman dan kepercayaan mereka. Saudara, oleh sebab itu kita melihat ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan mereka, memberi kekuatan yang lemah. Kita tahu dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita menganggap dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ini nubuatan Yesaya dalam kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya dia menderita dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang datang kepadanya. Setiap hari semakin banyak orang yang datang padanya. Kita ingat waktu Yesus memberi orang makan 5.000 orang. Dari situ kita bisa bayangkan betapa sibuknya Yesus, betapa banyaknya pelayanan Yesus, betapa lelahnya dan usaha yang sangat maksimal yang harus dilakukan oleh Yesus dan murid-murid melayani 5.000 orang yang Alkitab berkata hanya laki-laki saja. Dan pernah juga satu kali Yesus memberi makan 4.000 orang. Berarti setiap hari yang mengikut Tuhan Yesus itu ribuan orang. Saudara, oleh sebab itu Yesus melihat di samping kebutuhan-kebutuhan fisik, kesembuhan penyakit dan sebagainya, Yesus juga melihat kebutuhan rohani jiwa-jiwa ini. Disinilah titik poin atau titik penekanan belas kasihan Yesus, yaitu keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang mengikutnya. Ayat yang ketiga, ayat 36 berkata, ya saya bacakan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tergerak oleh belas kasihan, bukan saja karena mereka sakit, karena mereka lumpuh, karena mereka buta, karena mereka tuli, karena mereka bisu, karena mereka mati. Bukan hanya itu, saudara, belas kasihan Yesus. Tapi jauh di balik semuanya itu, Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Di zaman yang lampau, Israel pernah tercerai-berai. Di zaman yang lampau, orang Israel pernah tidak mempunyai seorang yang memimpin mereka. Mereka tercerai-berai oleh karena kesalahannya juga, oleh karena perbuatan mereka yang tegar tengkuk. Tetapi Yesus selalu berbelas kasihan kepada mereka. Di masa Tuhan Yesus melayani, yang Tuhan Yesus lihat adalah keselamatan mereka. Itu sebabnya Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka. Mungkin kita juga pernah tersentuh dengan situasi seperti ini. Kalau kita sedang pergi ke suatu tempat, di jalanan kita melihat ada orang yang benar-benar sulit dan benar-benar membutuhkan bantuan, maka tersentuh hati kita. Ya mungkin kita tidak bisa menolong, atau mungkin kita hanya bisa menolong sebatas yang kita bisa, dan kita benar-benar terbatas.
dan jauh di hati kita, mungkin kita berdoa semoga dia mendapat pertolongan yang benar-benar seperti yang dibutuhkannya. Tuhan Yesus melihat itu menjadi kebutuhan yang amat sangat dalam, kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Mereka seperti domba tidak bergembala. Apa yang dimaksudkan di sana? Mereka tersesat. Sebab domba ini dikatakan adalah hewan atau binatang yang mudah tersesat. Domba ini harus diberi makan oleh gembalanya. Domba ini harus dituntun. Sebab jika tidak demikian, domba ini akan hilang berlama-lama sampai dicari, lalu ditemukan, baru bisa kembali. Nah, Tuhan mengumpamakan jiwa-jiwa yang datang kepadanya sebagai domba yang harus dituntun, harus diarahkan, harus diberi makan, harus dibawa kepada air yang tenang, ke rumput yang hijau seperti Mazmur 23. Dan Yesus melihat ini menjadi satu perkara, satu masalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Injil ada banyak ayat-ayat yang menuliskan betapa Yesus jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-37, Yesus membuat ini menjadi satu tema yang harus dipikirkan oleh murid-murid. Mari kita baca. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudaraku, tuaian itu adalah orang-orang tadi yang Tuhan Yesus lihat, yang membuat hatinya tergerak. Dia mengumpamakan itu sebagai ladang yang sudah menguning, ladang yang siap dituai. Mereka harus digembalakan, mereka harus dibimbing, mereka harus dibina. Ya, setelah mereka mendengarkan pengajaran di rumah-rumah ibadat, setelah mereka mengajarkan pengajaran dari surga tentang kerajaan surga, jiwa-jiwa ini harus dibina, harus dibimbing, ya, harus dibawa kepada satu pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, sehingga mereka tidak liar begitu saja dan terhilang, dan akhirnya tidak tahu kemana. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, ini tuaian yang sangat banyak, ladang yang sangat luas, tetapi pekerja sedikit. Yesus pernah berkata masih dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35, berkata, kamu berkata 4 bulan lagi akan ada penuaian atau panen. Tetapi Yesus berkata bukan 4 bulan lagi, tetapi sekarang. Ya, Yesus tidak menunjuk kepada panen secara material atau tumbuh-tumbuhan atau gandum, tetapi dia melihat kepada penuaian jiwa-jiwa. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita Samaria itu, dia bilang sekaranglah saatnya penuaian itu terjadi. Memang penaburan pun akan terjadi, menabur firman, memberitakan Injil, kerajaan surga, tetapi sekaligus juga dengan penuaian. Maka Yesus berkata, penabur dan penuai akan sama-sama bersuka cita, ya, di dalam pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ini menjadi pokok permasalahannya, menjadi satu topik yang harus dipikirkan murid-murid, sanggupkah murid-murid untuk menyelesaikannya? Tentu tidak. Bagaimana murid-murid bisa mengatasi persoalan itu? Apakah Yesus turun lepas tangan, ya, membiarkan murid-murid kebingungan bagaimana cara menuai mereka, memelihara mereka, ya, membuat mereka semakin mengerti firman Tuhan? Maka di dalam ayat yang ke-38, ya, sebagai pokok poin yang keempat dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan orang banyak, kebutuhan orang pada waktu itu, kebutuhan murid-murid.
ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, minta kepada yang empunya tuaian. Meminta ini dalam artian berdoa. Mintalah maka engkau akan mendapatkan, ya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah, ya, supaya engkau menemukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meminta itu berdoa. Murid-murid harus berdoa supaya bagaimana mereka mendapatkan inspirasi, ilham, hikmat untuk bisa memberitakan firman Tuhan dan menuai. Murid-murid harus mempunyai kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka agar mereka mampu melakukan tugas ini. Memang ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka mungkin tidak banyak usaha, mereka tidak perlu memikirkan banyak hal karena masih ada Yesus bersama dengan mereka. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah nanti kalau dia sudah tidak ada. Karena Yesus tahu dia sangat singkat ada di atas muka bumi. Maka dia berkata kepada murid-murid, mintalah untuk Tuhan mengirimkan penuai-penuai. Mintalah supaya Tuhan memberikan kamu pekerja-pekerja yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan jadilah tim, jadilah orang yang bisa mengerjakan itu bersama-sama. Sebab ladang itu milik Tuhan. Ada banyak perumpamaan yang mengatakan itu. Kebun itu milik Tuhan. Tuaian itu milik Tuhan. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Bukan milik seorang pendeta, bukan milik seorang hamba Tuhan, bukan milik pribadi seseorang yang dia sendiri bisa jaga, pelihara, lakukan. Memang di dalam penggembalaan, di dalam pastoral, seorang gembala bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya. Tetapi secara umum, jiwa-jiwa ini, orang-orang percaya ini adalah milik Tuhan yang tidak bisa dikelola sendiri untuk kepentingan sendiri, bukan, tetapi untuk kepentingan kerajaan sorga, untuk kepentingan Tuhan, di mana Tuhan berencana lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, ketika murid-murid disuruh berdoa meminta kepada Bapa, Yesus meyakinkan mereka bahwa Bapa akan mengirimkan penuai-penuai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus masih ada di dalam dunia, Yesus selalu berkata, kamu akan menerima kuasa Roh penolong yang lain kalau aku sudah pergi, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Maka murid-murid harus bersiap untuk itu, berpikir tentang itu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam pekerjaan mereka yang dipercayakan Tuhan dalam pelayanan mereka, dan Tuhan akan melihat hasilnya nanti. Saudara, mari kita melihat, ternyata kita dapat menyimpulkan. Dalam kesimpulan saya membuat, kerinduan Tuhan Yesus terdapat dalam Matius yang ke-28 ayat 19 dan 20. Dan itu harus diwujudkan saat sekarang ini. Dari zaman dahulu hingga sekarang ini harus terus diwujudkan. Kitalah yang akan melakukan itu. Karena ini adalah perintah amanat dari Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat ada satu teladan yang diberikan Tuhan bagi kita, yang tercatat dalam Lukas pasal 4 ayat 18, ayat 19 dan ayat 43. Saya akan membacakan ini untuk kita. Lukas pasal yang ketiga, Lukas pasal yang keempat, demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini yang dikerjakan Yesus di dalam dunia ketika dia masih ada. Inilah juga yang harus kita kerjakan saat ini ketika Yesus sudah tidak ada secara fisik
bersama kita. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Saudara, sekarang sedang dalam masa pandemi tahap berikut ya, yang sedang merebaknya. Dan kita melihat banyak orang yang jatuh sakit kembali. Rumah sakit penuh kembali. Orang banyak membutuhkan. Usaha-usaha dibatasi lagi jamnya. Tempat-tempat tertentu yang tidak boleh didatangi. Ada lockdown, ada PSBB. Sehingga kesulitan akan kembali datang seperti setahun yang lalu. Saudaraku, apakah Yesus tidak melihat ini? Apakah Bapa di surga tidak melihat ini? Apakah dia tidak peduli? Tentu peduli. Ketika orang banyak datang kepadanya, dia memperhatikan mereka dan dia peduli. Jatuh belas kasihan. Dalam masa pandemi ini, Yesus pasti peduli. Dia pasti melihat. Dia pasti menyuruh kita hamba-hamba Tuhan yang ada di sini sekarang. Mintalah supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja lain. Menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa di masa pandemi. Setelah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setelah kita menjadi alatnya Tuhan. Maka kita akan menuai itu. Sebab itu kerinduan Tuhan Yesus. Selama dia ada di dalam dunia, dia melakukan secara maksimal. Dia melakukannya secara optimal. Dia melakukannya secara efektif, efisien. Dan dia melakukannya dengan antusias dan kerinduan yang dalam. Sebab kerinduan Tuhan sama seperti kerinduan dalam Lukas 4 ayat 18. Membebaskan jiwa-jiwa. Baik itu dari ikatan roh-roh jahat, ikatan seks bebas, ikatan narkoba, ikatan yang lain-lain. Ya, ikatan ilah zaman, berhala-berhala, ikatan segala macam sakit penyakit, ikatan keinginan menjadi kaya dan sebagainya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, Tuhan ingin kita membebaskan orang itu dan membantu mereka yang dalam kelemahan. Seperti pada masa-masa pandemi sekarang, ada banyak orang yang dirumahkan, tidak bekerja. Ada banyak orang yang terlepas dari pekerjaannya tanpa penghasilan dan tidak bisa membawa apa-apa pulang ke rumah. Tetapi Tuhan bukan tidak peduli dengan mereka, peduli tentunya. Sekarang melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan ingin berkarya, Tuhan ingin menyatakan pertolongannya. Saudara, satu ayat yang terakhir yang akan menjadi teladan dari Yesus buat kita, ayat 43. Saya kutip bagian terakhir saja, tetapi saya baca ayatnya semuanya. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yang saya ambil adalah, sebab untuk itulah aku diutus. Ini bukan sekali ini saja ya, bukan hanya di kitab Lukas tertulis, tetapi juga tertulis di kitab Markus. Untuk itulah aku diutus. Rasul Paulus pun seringkali berkata, untuk itulah kita ada. Karena apa? Karena itu pekerjaan kita, itu tugas kita. Kita harus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan seperti hati Yesus, supaya kita bisa melakukannya. Belas kasihan yang dalam, empati yang dalam, menempatkan diri kita di tempat orang yang sedang kita layani, yang sakit, yang susah, yang miskin, yang banyak pergumulan, yang dirumahkan tanpa penghasilan, dan yang terhilang, yang belum selamat mengenal Tuhan. Mari kita ada di sana. Meski sulit, mustahil melakukannya, Tuhan menyuruh kita berdoa, meminta kekuatan kepada Bapa, dan Tuhan menyuruh kita untuk bekerja sama dengan pekerja-pekerja lain. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Inilah firman yang kami sampaikan dan kami dengarkan. Dalam segala kekurangan Tuhan, kami percaya Roh Kudus mengingatkan kami untuk menguatkan kami,
dan membuat kami mengerti lebih dalam rencana-Mu. Urapilah Tuhan penyampaian firman ini, meteraikan firman dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.